Alright. Ya, kita mulai. Mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari di sini sama-sama bermanfaat dan kalian tentunya bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan di Olimpiade Kimia ini. Mari kita berdoa dimulai. Amin. Udah selesai. Oke, lanjut ya. Jadi, ini bahasan tentang materi dan pengukuran. Kalau misalnya di kimia, kita pakai satuan SI atau, satuan internasional atau international unit. Yang mana pengukuran-pengukurannya itu udah terstandar. Jadi kalau misalnya kita punya pengukuran lain yang tidak mengikuti SI, kita harus convert dia ke, aturan SI gitu ya. Oke, gitu. Nah ini, jadi ya ini udah belajar lah ya, ini ada 7 unit dasar, ada massa, panjang, waktu, temperatur, jumlah zat, arus listrik, intensitas, luminasi. Massa satuan SI-nya apa? Jawab. Gram. Betul. Panjang satuan SI-nya? Meter. Meter. Waktu? Second. Second. Temperatur? Kelvin. Kelvin, betul. Jumlah zat? Mol. Listrik? Ampere. Ampere. Kalau intensitas luminansi, ada yang tahu? Candela. Iya, betul sekali. Ini yang kita akan sering pakai, Mas, semuanya. Kecuali intensitas luminansi ini jarang dipakai. Ini biasa dipakai di fisika ya. Jadi mulai dari massa, panjang, waktu, temperatur, jumlah zat, arus listrik kita akan pelajari semuanya di kimia dan semuanya akan ada perhitungan dan rumusnya dan saling berkaitan. Nanti kalian akan pahami setelah sesi ini ya, setelah sesi kimia. Nah, ini dia ya, ini jawabannya. Nah, terus ini, jadi pokoknya intinya kalau kalian dapat satuan selain yang satuan SI kan harus convert ke dalam satuan SI. Atau kalau misalnya nanti kalau waktu perhitungan kalian misalnya bingung satuannya terlalu kecil udah di-convert ke SI, boleh pakai satuan tersebut, tapi harus ingat juga berapa besaran dia dari SI-nya gitu. Misalnya kalau misalnya nano 10⁻⁹, piko 10⁻12 kan harus tahu juga. Karena di kimia kita akan berurusan dengan zat-zat yang kuantitasnya tuh ada 2, sangat besar dan sangat kecil. Kalau dia sangat kecil, kita harus tahu besaran dia apakah dia nano, piko, atau femto. Seringnya sih nano ya, nano. Terus habis itu kalau misalnya selain itu kita juga akan belajar dan berurusan dengan zat-zat yang ukurannya sangat besar, bisa sampai kilo, mega, giga gitu, itu bisa. Jadi harus tahu ini sebagai anak kimia kan harus tahu ini, oke? Nah, ya udah ini kita skip aja lah, ini pasti udah tahu juga bagaimana konversi-konversi gitu ya, mulai dari temperatur dan seterusnya gitu. Ada yang belum bisa konversi satuan SI? Yang belum bisa nggak apa-apa, nanti belajar ya. Nanti aku kirimin ininya, PPT-nya. Nanti dipelajari gimana konversi, misalnya liter ke sentimeter kubik itu gimana, atau ke desiliter gimana gitu. Nah, ini penting sih di kimia. Nah, ini dia. Ada yang udah pernah praktikum sebelumnya di sekolah? Praktikum di lab kimia? Ini kan pada kelas 10 berarti pada baru masuk ya? Ada yang udah pernah praktikum? Ada? Boleh kasih reaction yang udah pernah praktikum mungkin? Atau raise hand? Adakah? Belum? Belum ada? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Jadi setelah ini aku request dari aku kalau misalnya di sekolah ada lab kimia, silakan kalian praktikum, mungkin nanti minta izin ke gurunya. Ya. Kalian harus lihat tuh alat-alat kimia itu ada apa aja. Ini sebagai pengenalan ya. Alat ukur di kimia itu ada banyak banget. Ada banyak banget. Dan tergantung keperluan kalian apa. Apa kalian butuhnya mau ngambil sampel doang, atau kalian mau mencampur larutan, atau kalian mau menentukan kuantitas larutan. Kuantitas itu jumlah ya. Nanti kita akan belajar quantity sama quality. Quantity itu atau yang ada N-nya, kuantitas bahasa Indonesianya itu adalah jumlah zat. Jadi kalian harus tahu angkanya berapa. Misalnya 1 mol, 2 mol, 1 liter, 2 liter. Kalau quality atau kualitas bentar, kuantitas, kualitas. Iya. Kalau misalnya quality atau kualitatif atau atau perhitungan yang dari quality-nya itu kita lihat berdasarkan sifat-sifat zatnya. Misalnya warnanya apa, baunya bagaimana, terus habis itu kekentalannya atau viskositasnya gitu ya. Gitu. Jadi itu harus kalian pahami juga. Nah, ini kita punya graduated cylinder nih biasanya ukurannya macam-macam, ada 100 mili, ada 50 mili, ada 10 mili, 1 mili juga ada. Terus ada juga ini siring. Siring jarang dipakai di lab kimia, biasanya dipakai di kalangan medis gitu ya. Tapi ini juga satu bentuk pengukuran kimia gitu.
Ini juga ada buret. Udah pernah lihat buret sebelumnya? Siapa yang udah pernah lihat buret atau megang atau make? Ada? Belum ada. Oke. Nanti lihat ya di sekolahnya pasti ada. Menurutku sih harusnya ada ya. Nah, terus ada juga ini pipet. Ini pipet ada dua macam, ada pipet gondok, ada pipet biasa. Ini pipet gondok. Jadi pipet untuk mengambil volume. Di sini ada volumetric flask atau labu ukur bahasa Indonesianya ya. Ini adalah biasanya untuk mencampurkan suatu larutan. Misalnya kalian punya padatan NaOH atau padatan NaCl ya misalnya, padatan garam atau padatan apapun atau larutan apapun kan mau mengencerkan dia jadi mengubah konsentrasinya, kan bisa pakai volumetric flask atau labu ukur ini gitu. Oke, nah ini ada turunan-turunannya tadi ada densitas, nanti kan udah pada tahu lah pasti ini ya. Nah, terus di kimia karena kita tidak hanya berurusan dengan hal di atas kertas, kita juga akan berurusan dengan eksperimen. Ada namanya galat atau ketidakpastian pengukuran. Jadi alat-alat itu punya batasan gitu. Jadi dia nggak selalu pasti sebenarnya pengukurannya dari yang kita hitung di kertas itu ada namanya galat. Nah, galat ini bisa banyak macamnya, bisa dari alatnya, bisa jadi orangnya gitu. Alias jadi dia tidak akurat gitu. Ini baca aja. Nah, ini misalnya ya ini baca aja. Jadi kayak alat-alat tuh ya nggak semuanya sempurna gitu. Kayak misalnya misalnya botol minum kalian gitu kan. Botol minum kalian bilangnya 1 liter, tapi sebenarnya ternyata ketika kalian ukur dengan ukuran beneran, kok nggak sampai 1 liter, cuma 958 mili gitu misalnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, penggaris juga bisa jadi ada galatnya. Jadi, sebagai kimiawan kan harus tahu bahwa alat ukur di dunia ini tuh sebenarnya tidak ada yang pasti dan sempurna gitu. Pasti ada galatnya. Nah, galatnya antara dari alatnya sama dari orang juga. Nah, terus kalau alat-alat kimia kalau misalnya diukur itu kan juga perlu perhatikan nih. Di sini ada namanya apa? Ada yang tahu ini apa namanya? Apa namanya? Yang cembung-cembung itu? Yang terjadi karena adanya gaya adesi. Apa namanya? Ada yang tahu namanya apa ini? Pasti tahu sih. Pasti tahu. Ayo, apa? Boleh on mic. Apa namanya? Ini yang cekungan ini. Meniskus. Betul, meniskus. Ada namanya meniskus. Meniskus juga kita harus tahu ya di kimia tuh kalau misalnya kita pakai alat pasti ada meniskusnya. Pasti. Karena di sini kita pakai gelasnya tuh adalah kaca Pyrex gitu kan. Dia punya sifat polar gitu. Dan dia sama kayak air juga yang sifatnya polar. Jadi dia punya gaya tarik-menarik antara gelas sama si airnya itu. Nah, tapi kalau misalnya di fisika kita bilangnya tadi ya gaya adesi gitu. Nah, meniskus ini kalau misalnya dalam pengukuran kan harus perhatikan. Yang kalian hitung adalah yang paling bawah gitu, yang paling dasarnya ini, meniskus yang paling cekungnya. Jadi bukan yang atas tapi yang paling bawah. Jadi di sini. Makanya diambil yang di sini antara 52 dan 53, bukan di 53 pas, yaitu 52,6 yang diambil. Jadi emang harus teliti. Jadi anak kimia itu harus teliti dan sabar karena hitungannya banyak. Maksudnya besar melibatkan suatu bilangan yang kecil atau kecil banget atau besar banget gitu. Nah, ya udah. Ya udah ini teori-teori aja, aku skip aja. Nanti kalau kalian mau baca silakan dibaca. Oke. Ini analisis dimensi ya udah. Bentar ya, ini aku sambil scroll-scroll juga. Ini satu yang aku pengen kasih tahu ke kalian. Oke. Nah, ini dia perlu. Ini penting nih. Nah, di kimia kita juga akan melibatkan turunan dari satuan SI. Misalnya kita mau mengukur persen massa. Jadi ada namanya persen massa. Persen massa ada persen mol, ada fraksi mol, ada fraksi massa, ada persen volume per volume. Itu kan harus tahu juga. Itu gimana sih ngitungnya? Kalau misalnya persen massa, berarti massa suatu bagian dari total bagiannya gitu. Misalnya di sini nih, suatu koin tersusun atas 97,6% Zn dan 2,4% Cu. Massa total koinnya itu adalah 1,494 gram. Pertanyaannya, berapa gram Zn yang terkandung dalam satu buah koin? Ya udah, tinggal kalian hitung aja. Gram Zn sama dengan massa total dikali, kan dia 97,6%, berarti 97,6 gram Zn per 100 gram sampel. Jadinya massa Zn-nya adalah 1,46 gram Zn. Gitu aja sih. Jadi ini ada persen massa ya. Ini persen massa. Jadi massa suatu zat per massa total zatnya.
Nah, ada juga densitas, udah tahu juga ya cara ngitung densitas kan, massa per volume. Kalau di kimia kita pakai densitasnya pakai gram per centimeter kubik gitu atau gram per liter. Udah gitu aja sih. Ini massa per volume. Udah pada tahu kan apa itu massa, apa itu berat, udah tahu juga ya, pasti udah diajarin sih waktu SMP di pelajaran fisika kan. Kalau massa itu adalah benar-benar massanya, kuantitasnya. Kalau berat kan dipengaruhi oleh gaya gitu ya, dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, oke lanjut. Ya ini udah, ntar kalau kalian mau ngerjain silahkan kerjain. Nah, terus di kimia juga ada besaran panas. Kita tahu jadi proses kimia itu antara dua pasti ya. Antara dia prosesnya bersifat eksotermis atau membebaskan panas, atau dia prosesnya berupa proses endotermis atau yang menyerap panas, mengabsorpsi panas. Maksudnya gimana? Kalau dia eksotermis, ya kan ngerasa panas gitu. Misalnya kalian punya suatu bejana gitu, terus dia reaksikan, ternyata terus kalian pegang bejananya, panas gitu. Nah, itu berarti dia proses yang terjadi di dalam bejana itu adalah proses eksotermis. Jadi panasnya dari si sistem cairannya itu misalnya ke tangan kalian, dia memberikan energi, mentransfer energi dari dalamnya keluar, itu eksotermis. Nah, kalau misalnya kalian pegang bejananya itu ternyata dingin, oh kok dingin ya gitu. Itu berarti prosesnya endotermis, alias proses itu menyerap panas dari tangan kalian ke si larutan itu gitu. Nah, itu kan harus tahu juga konsep-konsepnya kayak kenapa sih ada benda-benda yang panas? Kenapa misalnya kalian misalnya nyalain, masih manasin airnya jadi panas, terus panas tuh gimana sih sebenarnya itu karena proses ini. Proses eksotermis dia akan membuat tangan kita terasa panas atau membuat atau berdampak pada benda-benda sekitarnya terasa panas kayak gitu. Nanti akan dibahas lebih dalam di materi termodinamika. Nah, terus ini juga unit energi, satuannya joule. Kalau misalnya di dunia kesehatan gitu ya, misalnya itu dalam kalori gitu kan, misalnya orang-orang yang pada misalnya ingin mengontrol asupan makanannya berapa kalori gitu. Nah, sebenarnya dia basically ya joule, 1 kalori sama dengan 4,184 joule. Joule itu satuannya kilogram per meter. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ini udah satuan energi ya, jadi ini satuan energi. Ada panas spesifik, ini udah belajar juga di fisika pasti. Nah, panas spesifik itu adalah berapa banyak panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur zat sebanyak 1 derajat Celcius. Ini ada specific heat, juga kurang lebih sama. Ya, ini baca aja. Nah, oke, udah. Udah, ada pertanyaan sampai sini? Tentang besaran-besaran di kimia dan satuan SI? Jelas? Kalau jelas boleh kasih reaction-nya. Jelas nggak? Kalau nggak jelas, tanya. Oke, ya. Tuh, udah kasih jempol. Jempol ini. Oke. Lanjut ya. Tadi atom dan molekul udah. Nah, sekarang kita buka konsep dasar. Oke. Nah, ya ini penting. Sekarang jam 16.27. Oke, kita masih ada 1 jam. Nah, jadi kimia itu urusannya sama unsur-unsur sama satu zat-zat yang sebenarnya kita jarang bisa lihat secara atom gitu, tapi kita bisa melihatnya pada sehari-hari. Semua hal di sekitar kalian tuh kimia. Semua hal di sekitar kalian tuh benda kimia. Mulai dari air putih, baju kalian, terus habis itu misalnya kuku kalian, bahkan itu juga semua adalah benda kimia atau zat kimia gitu. Karena dia punya susunan atom-atom, tersusun dari atom-atom, dan mereka atom-atom itu saling berkumpul membentuk suatu molekul, membentuk suatu senyawa, campuran, dan lain sebagainya gitu. Oke, nah ini tadi udah dijelasin juga ya. Jadi sebenarnya atom itu dulu katanya atom adalah struktur paling kecil dari suatu molekul. Nah, sekarang udah diketahui bahwa atom sendiri terbagi oleh tiga partikel lain, yaitu ada proton, neutron, dan elektron. Bahkan neutron sendiri bisa terbagi lagi tuh menjadi partikel-partikel lain. Ada partikel quark, partikel apa lagi tuh? Aku lupa. Aku cuma ingat partikel quark doang. Iya, partikel quark, terus habis itu ada ada banyak lah pecahannya. Kan kalau nggak salah ada 3, mungkin ada yang tahu. Nah, terus kan juga udah pada tahu kan sebenarnya atom-atom itu tersusun dari suatu ruang kosong yang sangat besar gitu. Bayangkannya adalah kalian bayangin stadion konser atau stadion sepak bola, terus sama penghapus. Jadi stadion itu adalah ukuran suatu atom, jari-jari suatu atom. Dan penghapusnya itu adalah si inti atomnya. Seberapa gede itu perbandingannya. Jadi ada banyak sekali ruang kosong. Dan di antara si inti atom sama si struktur atom jari-jarinya itu
ada awan-awan elektron gitu. Itu yang kita pahami sekarang. Jadi teori yang kita tahu sekarang atom itu seperti apa itu seperti itu. Jadi bayangin aja kalian punya suatu stadion bola, ada penghapus dan di situ jarak antara penghapus dan si stadion bola itu adalah si jarak di suatu atom, inti atom terhadap si jari-jari atom atau pinggiran atomnya gitu. Nah, terus barulah di sekitar dari si inti atom itu ada awan-awan elektron. Kayak gitu yang guys kalian bayangin, oke? Kalau dulu tadi udah dipelajari juga ya sama Kak Davi ya. Kalau dulu mulai dari awal-awal gitu kan dikira struktur apa namanya elektron tuh kayak ada yang model roti kismis lah, ada yang model kayak apa namanya kayak onion apa sih? Onion itu apa? Bawang, kayak bawang gitu. Jadi bentuk orbit kayak gitu. Nah, sekarang kita pelajari adalah tidak seperti itu. Bentuknya adalah berupa awan-awan elektron. Awan-awannya bisa dijelaskan secara gelombang bagaimana fasa dari gelombang-gelombang awan-awan elektronnya itu. Nanti ada yang negatif, ada yang positif. Ada spin negatif, ada spin positif. Kita akan pelajari nanti ya. Itu. Nah, terus suatu atom tuh masanya dari mana? Tentunya massa dari suatu atom itu dari partikel-partikelnya tadi ya, dari neutron, dari proton, dan juga dari elektronnya. Nah, pertanyaannya adalah mana yang bermassa lebih besar? Kita lihat dari ini tabelnya ya. Kita mulai dari elektron. Elektron tuh masanya sebenarnya nggak gede-gede amat, 10 pangkat min 4 gitu. Kalau misalnya dibandingkan sama proton dan neutron. Proton ini 1,0073, neutron itu masanya 1,0087. Nah, selain massa yang perlu kita perhatikan juga adalah nomor massa. Nomor massa itu adalah sebenarnya bentuk simplified dari massa gitu ya. Nomor massa alias berapa nomor massa tuh memudahkan kita untuk menjelaskan dalam tabel periodik gitu ya. Ini saya kalau punya satu neutron, dia nomor masanya nambah satu neutron lagi, tambah satu lagi, dan seterusnya. Gitu. Tadi udah dijelasin juga ya. Nah, terus selain itu juga yang penting lagi adalah muatannya. Muatannya kalau elektron itu minus 1, kalau proton plus 1, kalau neutron itu 0. Gitu. Ini muatan total. Nah, terus ini spinnya juga. Elektron itu ada 2 spin. Ada spin plus setengah, ada minus setengah. Kan ada sama juga. Terus neutron juga sama, ini setengah spinnya. Nah, selain 3 partikel ini, ada partikel-partikel lain. Nah, partikel pertama adalah partikel foton. Partikel foton adalah suatu, disimbolkan dengan huruf gamma ya. Jadi dia adalah suatu gelombang. Sebenarnya dia suatu gelombang aja, tanpa massa, tanpa nomor massa, tanpa muatan, dan spinnya 1. Itu adalah foton. Ada juga neutrino, nih ya, sebenarnya new. Terus massanya juga 0, diasumsikan 0, nya ada CT 0. Ini maksudnya diasumsikan dia 0. Terus nomor massanya tentu saja 0, charge-nya juga 0. Ada positron. Positron itu sebenarnya bukan proton. Jadi positron bukan proton. Positron itu adalah suatu elektron yang muatan atau charge-nya itu positif tadi ya. Oke. Jadi sebenarnya dia positron itu massanya mirip-mirip sama elektron, sama-sama 5,48 × 10⁴. Cuma dia charge-nya positif aja gitu. Nah ini dia tadi. Ada partikel alfa, partikel beta, sama partikel gamma. Partikel alfa, beta, gamma itu sebenarnya menyusun dari si neutron gitu ya. Partikel alfa salah bukan. Dia nggak menyusun neutron, tapi dia suatu partikel yang bisa jadi tersusun oleh neutron-neutron gitu. Misalnya partikel alfa itu sebenarnya merupakan suatu helium 2+, jadi helium yang elektron udah hilang. Jadi dia cuma neutron sama proton doang. Yang mana nomor massanya itu total nomor massanya 4, terus itu jumlah protonnya 2 gitu. Terus berarti nomor massanya juga 4, charge-nya plus 2 karena kan udah ada 2 elektron yang pergi. Terus ada juga partikel beta. Partikel beta itu sebenarnya sama kayak elektron, mirip-mirip, tapi kita sebut sebagai partikel beta. Dan ada juga foton gamma. Tadi udah dijelasin juga. Nah, kenapa dia namanya partikel beta, kenapa nggak elektron aja? Jadi ini dari hasil eksperimen. Ada eksperimen partikel alfa sama partikel beta. Dan ternyata sifatnya mirip, makanya kita sebut partikel beta itu mirip sama elektron. Tapi sebenarnya basically dia elektron juga, cuma beda alat ukurnya aja, alat ukur secara eksperimennya aja. Tapi sebenarnya dia sama aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, jelas? Positron tuh dari mana, Kak? Positron dari mana? Positron dari elektron. Yang dia charge-nya keluar gitu. Jadi positron itu adalah sebenarnya saudaraan sama elektron. Datangnya dari mana? Semua partikel-partikel di bumi datangnya dari alam semesta. Iya, gitu. Mungkin itu yang bisa aku jelaskan. Gimana? Menjawab nggak? Jadi dapat dari mana, Kak? Positron dapat dari mana? Positron dapat dari elektron yang charge-nya jadi positif.
bukannya elektron itu dasarnya charge-nya negatif ya, Kak? Iya, betul. Iya, namanya juga elektron. Ayo, gimana? Lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan? Jangan di-mute. Ayo, muncul. Siapa tadi yang ngomong? Ayo. Apakah terjawab atau tidak? Kalau tidak juga nggak apa-apa sih, kan bisa baca lagi. Ini hilang orangnya. Apa kita lanjut aja? Apa masih mau diskusi? Ya, tidak ada orang yang sepertinya. Gimana teman-teman, kita lanjut aja atau mau bertanya juga? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, terima kasih. Tadi yang bertanya siapa? Beneran nggak mau nggak mau dilanjut. Nggak mau dibahas lagi. Tidak. Oke, baik. Nggak Lanjut. usah, Kak. Kayaknya ribet, Kak. Iya, sebenarnya partikel-partikel itu tuh ada aja gitu di alam. Tapi kita bisa bikin positron dari berbagai macam. Bisa kayak misalnya neutron. Terus kamu tembakin Berarti sama ada proton negatif, Kak. proton negatif. Ada nggak? Ada eksperimennya. Aduh. Ada, jawabannya ada. Cuma memang ini kan, kalau nggak salah nih PPT tahun 2005. Jadi kayak belum ada. Jadi, tapi secara eksperimen ada. Coba cari aja. Negatif proton gitu. Karena semua zat ada lawannya. Jadi disebut sebagai antimatter. Mungkin silakan dibaca kalau ingin membaca lebih jauh. Aku sangat menyarankan. Terima kasih ya pertanyaannya. Lanjut. Nah, ini yang penting juga di kimia, kan harus tahu. Ini ada nomor atom, nomor massa. Ya udah itu aja sih sebenarnya. Sama muatan tadi ya. Nah, jadi misalnya nomor atom tuh simbolnya Z. Serah kalian mau nyebulin apa, tapi secara umum nama simbolnya Z gitu kan. Nah, bisa di bawah jadi jadi subscript ya, subscript. Terus habis itu kalau nomor massa tuh yang superscriptnya. Nah, nomor atom itu digambarkan dengan jumlah proton dalam inti. Terus juga jumlah elektron dalam atom netral. Terus biasanya dia muncul sebagai bilangan bulat pada tabel periodik untuk setiap unsur. Ya, gitu deh. Nah, terus kalau nomor massa ini, dia itu adalah jumlah dari proton dan neutron. Kenapa nomor massa dari proton dan neutron? Kita balik lagi di sini. Kan yang paling berat ya proton sama neutron doang gitu. Dan ini menentukan massa dari suatu atom. Karena dia satu sendiri, yang lain 10⁴. Bayangin aja 10⁴ sama 1. Itu jauh banget bedanya. Kan bisa anggap yang 10⁴ bisa dianggap nggak ada. Bisa dianggap nggak ada ya. Tapi ada sebenarnya. Ya gitu. Nah, terus ada namanya isotop. Udah pada tahu juga ya, isotop. Isotop itu adalah suatu unsur yang sama tapi beda dalam jumlah neutron dalam intinya. Jadi basically dia cuma beda nomor massanya, tapi nomor atomnya sama gitu. Nah, ini kelimpahan tadi udah dibahas ya. Udah dibahas belum? Kalau udah dibahas aku skip. Udah dibahas? Belum? Udah. Udah ya, lanjut aja ya. Nah, ini isotop, alotrop. Udah dibahas alotrop? Belum? Udah belum? Oke, tadi Belum, Kak, bahas aja. Oke, nah tadi ya, jadi sebenarnya di alam itu atom-atom itu basically dia banyak banget, kayak misalnya hidrogen aja kita bisa buat dari eksperimen tuh yang ada hidrogen 1 atau ya hidrogen biasa, ada deuterium, ada tritium, ada H2, ada H3. Itu semua dua-duanya dari eksperimen sebenarnya. Jadi tidak ada, jadi secara sejumlah kecil yang ada di alam, tapi kecil banget. Dan ternyata dari hasil eksperimen bisa terbentuk tuh, ada H2, ada H3 gitu. Terus misalnya CL ada CL35, 36, 37. Terus habis itu ada apa lagi tuh? Ada Br, ada iodin, ada I. 131, ada 133 gitu. Ada Br79, 78 gitu. Ada banyak lah. Nah, itu disebut sebagai isotop. Itu ada yang ada di alam, ada yang dibikin manusia. Ya. Siapa yang ada di alam dan siapa yang dibikin manusia, aku sudah nggak hafal, tapi kan bisa cari aja kalau kalian penasaran. Nah, terus selain isotop, ada lagi nih, namanya itu alotrop. Alotrop itu apa? Kalau isotop itu dia jumlah protonnya sama, tapi karena neutronnya berbeda, jadi dia punya nomor massa yang berbeda. Nah, sedangkan alotrop ini adalah, ya dia sebenarnya sama-sama atom itu, tapi dia membentuk unsur yang berbeda-beda. Mungkin contohnya adalah, kalian punya
pensil kalian ada grafitnya kan. Nah, grafit itu adalah karbon, dia dari karbon juga. Terus mungkin kalian di rumah atau misalnya dari orang tua kalian ada yang punya intan atau diamond. Nah, diamond sama si grafit itu sama sebenarnya, sama-sama karbon. Cuma dia merupakan suatu alotrop. Jadi dia misalnya satunya karbon yang tersusun membentuk heksagonal, satunya tuh ternyata karbon yang tersusun membentuk struktur tetrahedral. Kayak gitu. Itu akan kita pelajari juga di kimia. Itu kita sebut sebagai suatu alotrop. Dia sebenarnya unsurnya sama, rumus molekulnya ya sama-sama C gitu. Di dalamnya juga sama-sama ada karbon 12, ada karbon 13, dan dia tapi bedanya adalah penyusunannya aja. Gitu. Itu yang punya alotrop itu ada banyak. Ada karbon punya alotrop. Ada sulfur juga. Ada nitrogen juga. Yang terkenal sih sulfur, karbon, sama boron. Nanti kalian akan lihat ada alotrop boron. Bisa dibaca juga di textbook kimia. Ada juga Valence. Valence itu sebenarnya dia adalah suatu bentuk karbon 60, jadi dia kayak bola gitu bentuknya. Kayak bola. Bisa aja buka aja googling kan, bisa akses internet kan. Kayak bola gitu. Ya itu cuma beda penyusunan karbonnya aja. Ini kalian perhatikan tuh struktur karbon Fullerene sama karbon grafit sama karbon diamond itu beda. Nah, itulah yang membentuk dia memiliki sifat-sifat fisika yang berbeda juga. Sifat-sifat kimia yang beda juga ya tentunya. Oke. Nah, ini dia bentukannya. Ya, ini bisa dilihat di sini sih. Nih, grafit itu bentuknya heksagonal, terus ada 3 layer. Tapi kalau intan, dia bentuknya tetrahedral, ada 4 tuh, 2, 3, 4. Nih, bentuk kayak gini. Terus habis itu kalau Fullerene tuh bentuknya kayak bola. Ketiga struktur ini ternyata membentuk struktur yang berbeda juga, gitu. Sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda juga. Gitu. Terus ini ada juga nih. Nah, karena kita bisa kita sebagai manusia bisa apa ya? merubah struktur-struktur suatu senyawa atau suatu atom ini menjadi suatu hal yang berbeda dan menghasilkan sifat fisika dan kimia yang berbeda. Sekarang dikembangkan karbon nanotube. Karbon nanotube itu sebenarnya ya dia nanotube. Jadi dia suatu tube atau suatu apa ya? Ya suatu tube kayak gini. Apa ya namanya ya? Bahasa Indonesianya apa gitu? Satu tabung, astaga, ya tabung tapi nggak ada ujungnya. Satu tabung tapi berukuran nano diameternya. Nah, tujuannya ini buat apa? Biasanya buat mengantar obat-obatan supaya jadi gini, kan kita selama ini minum obat. Ada yang udah pernah minum obat, ada yang belum pernah minum obat. Semua orang pasti udah pernah minum obat. Obat kan nggak semuanya bisa masuk ke tubuh ke bagian tubuh yang kita mau. Nah, si nanotube itu kerjanya adalah mengantarkan zat-zat kimia obat-obatan itu biar masuk ke bagian tubuh yang dimau aja, misalnya ke reseptor tertentu lah, reseptor sakit, reseptor apa gitu, reseptor gatal, macam-macam gitu. Nah, ini kita bisa buat dan modifikasi struktur karbon jadi kayak gini. Keren banget ya sekarang perkembangan ilmu pengetahuan. Tuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Nah, sekarang tadi udah dibahas teori kuantum belum? Udah bahas? Udah bahas belum? Belum, baik. Nah, atom-atom, kalau kita belajar tentang atom, kita tidak akan lepas dengan teori kuantum. Kenapa kita belajar teori kuantum? Kenapa kita nggak belajar teori fisika mekanik? Karena sekarang udah zamannya kuantum. Dan sekarang kita jadi tahu nih, sebenarnya dua hal itu tidak bisa terpisahkan. Dan kita sudah tahu bahwa sebenarnya di dunia ini tuh baik energi, gelombang, dan semua hal yang berkaitan dengan energi itu ada paket-paketnya. Jadi kayak terpaket-paketkan. Jadi emang ada nilai fix tertentu gitu untuk tahapan tertentu. Oke. Mungkin teori kuantum kita mulai dulu dari rumus-rumusnya. Jadi kalau misalnya di alam, kita akan belajar tentang gelombang dan partikel gitu. Kita akan fokus dulu ke gelombangnya. Jadi kita akan lebih bahas aspek gelombangnya dibanding partikelnya. Oke, ya ini besaran-besarannya, ini teori, ini apa ya? Ini apa namanya? Rumus-rumus yang sering dipakai gitu. Jadi gelombang kalian tahu ya, frekuensi, sepanjang gelombang, kecepatan cahaya. Jadi saya kan punya rumus ini lambda nu sama dengan C gitu. Terus habis itu ya energi, kalau misalnya kalian bisa mengetahui besaran perbedaan energi sebelum dan sesudahnya gitu, kalian bisa pakai rumus ini juga. Berarti energi yang inisial dikurangi energi yang sisanya sama dengan Hc per lambda. Ya ini kalian lihat aja lah. Itu. Terus nih H itu konstanta Planck, C kecepatan cahaya, lambda panjang gelombang. Nah, ini dia yang aku bilang. Jadi atom ya. Jadi sebenarnya atom tuh dia kan tadi ada inti atom, ada awan-awan elektron. Awan-awan elektron itu tuh
kenapa sih sebenarnya pada awalnya orang-orang mikir kalau misalnya elektron itu berputar mengitari suatu inti atom membentuk lintasan yang pasti gitu. Karena ternyata begitu pakai eksperimen menggunakan spektrum emisi hidrogen, yang kita dapatkan adalah garis-garis putus-putus kayak gini. Garis-garis yang udah fix nilainya gitu. Nah, dan garis-garis ini tuh bisa diukur sebenarnya. Ini dari pada panjang gelombang berapa gitu. Nah, tapi sebenarnya ternyata nggak kayak gini juga. Ini cuma mengukur satu fasa aja gitu sebenarnya. Jadi bisa ada fasa lain, makanya kita nggak bisa pakai ini doang. Nah, tapi ini bisa jadi muncul di soal olim. Jadi kita perlu belajar. Nah, ya. Jadi di sini ini nu sama dengan 1 per lambda. Terus ini sebenarnya per deretnya itu bisa diukur nih. Sama dengan R 1 per ini adalah N itu adalah deretnya. Jadi mau ke berapa? Jadi tadi kan kalau misalnya pakai teori atomnya Rutherford yang dia berdasarkan orbitnya itu ada N1, N2, N3 atau misalnya kan punya inti 1 dari orbit pertama, orbit kedua, orbit ketiga, orbit keempat dan seterusnya. Nah, kita bisa mengukur tuh bagaimana transisi elektronik dari orbit pertama ke kedua atau ketiga. Oke, ini aku gambar aja deh biar kalian jelas. Atau di bawahnya udah ada. Mari kita lihat. Nah, ini dia maksudnya. Ini kan gambarnya, paham nggak ini gambar apa? Atau nggak paham? Paham nggak ini gambar apa? Kalau nggak paham aku gambar. Garis. Gambar garis, betul sekali. Dan jadi ini adalah sebenarnya menggambarkan struktur kayak gini. Ini bayangin ini inti atom. Kok kuning ya? Jangan kuning lah. Mana ya? Merah. Ya, misalnya merah. Ya, nggak ada. Bentar ya. Kita gambar dulu. Semoga bagus gambar. Ini inti atom, kan. Nah, inti atom itu dikelilingi oleh elektron yang mengorbit gitu. Ini menurut teori Rutherford ya. Kalau teori yang sekarang sih nggak seperti ini. Nah, ini orbit pertama. Terus, nah makin orbitnya bertambah itu dia sebenarnya makin deket-deket, tapi ya makin deket. Misalnya seginilah. Ini orbit kedua atau N ya. Ini N3. Kok malah makin jauh. Ya udahlah, maaf ya gambarku tidak bagus. Tapi kebayang nggak? Jadi ini atom, terus ini adalah orbit-orbitnya. Nah, maksudnya N1, N2, N3, N4, N5 itu apa? Ya ini, ya kulit-kulit ini. Ini N1. Ini N1. Saya kasih ini N1. Nah, terus habis itu N2. N2 yang mana? N2 ini. Istilahnya. Ini kan. Terus N3 yang mana? N3 itu yang ini. Oke. Terus N4 yang mana? N4 yang ini. Jadi maksudnya tuh kayak gitu. Jadi kan bayangin di bulat. Terus ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5, dan seterusnya sampai kulit infinite. Kulit infinite nih. Kan ada N infinite kan. Kulit infinite. Ya. Maksudnya, iya. N infinite itu dia maksudnya adalah ketika udah jauh banget. Udah nggak tahu keberapa gitu. Alias udah lepas dari gaya tarik dari si inti atomnya. Nah, kita tuh bisa mengukur transisi elektronik dari elektron yang berpindah, misalnya dari N1 ke N2. Jadi misalnya dia kayak naik tingkatan gitu, tingkat energi. Nah, kita bisa mengukurnya menggunakan persamaan tadi. Gitu. Dan besaran energi yang terukur itu terekam dari gambar spektrum atom hidrogen yang ada di atas. Lihat itu garis-garis. Oke, ini aku hapus ya. Paham kan sampai sini? Jadi sebenarnya garis-garis ini apa? Garis-garis ini cuma menggambarkan sebagian aja gitu. Terus kenapa ini jumlahnya 2, kenapa ini jumlahnya 3? Ini sesuai sama jumlah elektron yang mampu mengisinya. Gitu aja. Jadi sebenarnya dia muter. Kalau misalnya menurut teori Rutherford, dia muter. Gitu. Tuh. Nah, oke. Jadi elektron tuh bisa pindah sesuka hati mereka. Dan pindahnya kenapa? Karena banyak hal. Misalnya kena cahaya matahari lah. Kena cahaya, kena panas, biasanya kena cahaya doang sih. Ya kena cahaya atau kena gelombang tertentu gitu. Nggak harus gelombang berapa. Gelombang dengan frekuensi dan energi tertentu gitu. Dia kan bisa menyebabkan transisi elektronik gitu. Nah, gelombang itu bisa bentuknya apa aja, bisa macam-macam kan. Bisa bentuk sinar UV lah, bisa gelombang radio, bisa gelombang yang gede banget, yang kecil banget, bisa semuanya gitu. Nah, ini yang transisi inilah yang diukur menggunakan ini spektrum emisi hidrogen gitu. Kita bisa mengukur besaran energi yang dibutuhkan untuk membuat elektron pindah dari N1 ke N2. Dan begitu juga dari N2 ke N3, N3 ke N4.
N4 ke N5 atau bahkan dari N1 ke N infinite alias kita buat elektronnya copot gitu, terionisasi bahasanya ya, terionkan gitu. Elektronnya copot dari N1 ke N infinite gitu. Kita bisa tahu tuh berapa energinya. Dan begitu juga hal yang sama kan bisa mengukur juga nih berapa banyak energi yang dilepaskan apabila dia pindah dari N4 ke N3. Jadi dia turun. Atau dari N4 ke N1 gitu. Tuh. Kalau misalnya dia ini belum. Nah, kalau misalnya dia naik ke tingkat energi yang lebih ke atas, itu dia membutuhkan energi. Terus dia akan menyerap energi. Energi itu akan diserap atau diabsorpsi. Tapi kalau misalnya dia turun dari tingkat yang atas, N yang lebih besar ke N yang lebih kecil, dia akan melepaskan energi. Jadi dia akan ada emisi energi yang bisa diukur menggunakan ini spektrum emisi hidrogen. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi itu yang garis ke bawah itu transfernya elektron ke kulit satu ke kulit lain. Dia tuh. Ini panahnya menunjukkan gerakannya ya. Misalnya di sini ada Lyman series. Jadi ada deret ini eksperimen orang-orang. Eksperimennya Pak Lyman. Dia mengukur energi yang dibutuhkan untuk membuat elektron berpindah dari kulit ke-5 ke kulit ke-1. Kemudian juga dari kulit ke-4 ke kulit ke-1. Kulit ke-3 ke kulit ke-1. Kulit ke-2 ke kulit ke-1 gitu. Jadi elektronnya turun dari yang kulit paling luar ke paling dalam ke yang N1. Nah, sedangkan Dirac-Balmer itu dia mengukur gimana sih kalau elektron itu pindah dari semua kulit ke kulit kedua, kecuali kulit 1 ya berarti ya. Ini karena harus turun energinya. Misalnya dari 5 ke 2, 4 ke 2, 3 ke 2, dan seterusnya. Betul. Gimana? Jelas? Gimana? Tadi yang menanya? Jelas. Mantap. Oke. Ya, ini dia. Ini sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana kita mengukur jari-jari. Ini bisa dihitung menggunakan beberapa konstanta. Kan jangan pusing. Konstantanya udah ada nilainya, jadi kita tinggal masukkan aja ke kalkulator. Tujuannya adalah, jadi rumus ini bisa membuat kita menentukan berapa jari-jari yang bisa dimiliki oleh suatu atom dengan Z tertentu, dengan nomor atom tertentu gitu. Dan jumlah kulit tertentu gitu. Jadi misalnya nih kalian diminta untuk menghitung berapa sih jari-jari Li kan Li 3+ gitu. Berapa sih jari-jari Li 3+? Nah, tinggal masukin aja Li Z-nya berapa, berarti N-nya berapa, N-nya 1 kan, terus berapa jari-jarinya gitu. Masukin aja epsilon 0, H, pi ada nilainya kan, terus habis itu M itu adalah massa diam elektron. Terus E itu adalah muatan satu elektron. Udah gitu aja. Ini rumus ini tujuannya buat itu. Jadi ini banyak konstantanya tapi jangan pusing, semuanya udah ada angkanya. Cuma yang belum ada angkanya biasanya R sama Z-nya aja. Ada contoh soalnya? Ada? Tidak ada. Ya, tidak ada. Oke. Nah, ini. Jadi kita bisa mengukur suatu radius suatu atom. Tapi syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya dia harus cuma memiliki satu buah elektron aja. Jadi misalnya hidrogen ya hidrogen plus. Terus habis itu atau kalau misalnya helium berarti helium 2+ kayak gitu. Ya. Begitu sih. Nah, selain kita bisa mengukur radius, kita juga bisa mengukur energinya. Nah, energinya itu diukur pakai rumus ini. Ini rumus juga ada sih di soal-soal. Biasanya kalau misalnya kalian mau OSK, OSP kan ada tabel rumus gitu. Nah, itu gak usah diapalin pakai ini, pakai lihat di situ aja. Ini yang penting kalian tahu ya, E sama dengan minus 2 pi kuadrat MZ E per N kuadrat H kuadrat. Oke. Nah, dari N itu kalau misalnya kalian lihat ya, N atau kulit atom itu, ternyata N itu adalah suatu bilangan kuantum, gitu kan. Atau bilangan paket-paket tadi ya, bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, terus bilangan kuantum ini tentu saja punya tingkat energi yang berbeda tadi ya. Kenapa? Karena kan bisa mengukur nih nilai energinya dari masing-masing subkulit tadi, masing-masing bilangan kuantum. Tinggal dimasukkan aja nilai N-nya. Ini N-nya itu adalah bilangan kuantum utamanya. Misalnya kayak N-nya 1, berarti ya 1, di sini masukin angkanya 1 gitu. Kalau 2 ya 2, 3 ya 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, terus ada juga bilangan kuantum sekunder, ini ada SPD dan tipe-tipe dari orbitalnya. Ini atau L, ini L ya, tipe orbital. Ada orbital tipe S, tipe orbital P, D, sama F gitu.
Nah, ini masing-masingnya ada juga bilangan kuantum M. M itu adalah bilangan kuantum magnetik, alias dia apa ya? Dia kayak semacam spin magnetnya gitu. Dia apakah dan semua kombinasinya sama sih. Jadi ada yang 0, ada yang plus minusnya gitu. Misalnya untuk orbital S, untuk L yang S ya, L sama dengan 0, itu dia cuma punya satu buah bilangan kuantum M, yaitu 0. Nilainya 0. Sedangkan kalau misalnya orbital P, yang dia itu L sama dengan 1, dia itu punya 3, plus 1, 0, dan minus 1. Nah, makin nambah juga deretnya. Untuk D, dia bilangan kuantum magnetiknya plus 2, plus 1, 0, minus 1, sama min 2. Kalau F tinggal tambah 3 di sampingnya. Di sini ada ketambahan plus 3, di sini ketambahan min 3. Tuh. Ada nggak yang di atasnya F? Sampai sekarang belum ada. Mungkin di masa depan ada. Mungkin. Ada contoh soal model 2. Nanti aku kasih ya, sama kunci jawabannya juga. Terima kasih udah mengingatkan. Oke, itu ya. Jadi ini bilangan kuantum itu sebenarnya adalah manifestasi atau interpretasi dari struktur atom tadi. Gitu. Kalau N-nya itu bilangan kuantum utama itu ya kulit-kulitnya. L itu bilangan kuantum sekunder itu tipe orbitalnya. Aku belum nunjukin nih tipe orbitalnya. Tapi mungkin kalian ada yang udah tahu juga ya. Ada orbital S, P, D, dan F. Sejauh ini di alam cuma ada 4 ini. Mungkin nggak ada orbital lain, mungkin di masa depan. Tapi saat ini belum ada. Gitu. Nah, terus kalau M itu tadi spinnya tadi ya. Ada 0, plus 1, 0, minus 1, plus 2, minus 1, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Gitu. Oke. Ya, ini dia. Ini yang perlu kalian ketahui. Jadi, kalau misalnya suatu atom dia punya orbital S, maka kan bisa bayangkan. Jadi ini karena kita sudah masuk ke zaman modern, udah teori atom, udah tidak lagi menggunakan teori atom Rutherford, tidak lagi menggunakan teori atom yang dulu-dulu lah, Dalton lah, yang Rotikismis atau apa. Kita sekarang pakai probabilitas gelombang. Jadi kalian harus bayangkan atom itu ada di sumbu kartesian gitu misalnya, sumbu kartesian 3 dimensi. Kan kita hidup di dunia 3 dimensi ya, bukan dunia 4 dimensi. Kita belum bisa sampai ke sana. Kita hidup di dunia 3 dimensi. Dan ada sumbu X, Y, dan Z. Kalau misalnya dia bentuk orbital adalah orbital S, maka bentuknya kayak bola. Ada di semua titik. Jadi bola. Ini benar-benar kayak gini nih. Ini bola. Jadi atomnya itu bentukannya kayak gini. Ini ada inti atom, terus ini ada gelombangnya. Nah, tapi ketika kalian ubah bentuk orbitalnya, misalnya jadi orbital P, ada 3 kemungkinan penyusunan. Karena P di sini ada 2 gitu. Ada positif sama ada negatifnya. 3 kemungkinan penyusunan ini ada sesuai dengan si sumbu kartesiannya. Kalau misalnya dia satu garis dengan sumbu X, maka ya namanya PX. Orbital P dengan ada di sumbu kartesian X. Kalau misalnya dia sejajar sama sumbu Y, jadi namanya PY. Begitu juga sama kalau dia sejajar sama sumbu Z, namanya PZ gitu. Nah, di sini ada 2 ya, ini bisa positif bisa negatif. Terus dia punya nodal plane atau nodusnya gitu. Ya. Lanjut. Nah, ini ada orbital P. Makin kompleks lagi ini orbital D. Nah, orbital D itu sebenarnya basically adalah 2 buah orbital P yang digabung. Nah, kemungkinan penggabungannya ada banyak. Karena dia kan banyak gitu. Dia bisa keduanya segaris X dan Y ini. Align banget gitu. Jadi sejajar. Satunya di sumbu X, satunya di sumbu Y. Bisa juga dia satunya misalnya di satunya misalnya nggak ada sih, cuma dia doang sih setauku. Dx kuadrat min D kuadrat namanya. Bisa juga dia di pertengahan dari masing-masing sumbu kartesian. Ini bisa dia ada pertengahan dari sumbu Z dan sumbu X. Kayak gini bentuknya. Ini kan setengahnya gitu ya. Kebayang nggak ini setengahnya ya? Ini kalau misalkan bikin proyeksi ini setengahnya. Setengahnya ke arah sini. Ya. Namanya dxz atau dzx. Ada juga namanya dxy, berarti dia setengah dari sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya, posisinya. Ada juga dyz, berarti dia setengah dari sumbu Y dan sumbu Z. Dan ada juga namanya dz kuadrat. Dz kuadrat itu kenapa begini bentukannya? Karena dia basically sejajar sama antara sumbu Z sama sumbu X dan Y-nya gitu. Jadi dia keputar. Jadi sebenarnya elektronnya itu ada di tengah, tapi dia keputar aja gitu. Jadi dia sebenarnya align, karena kan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini sebenarnya adalah Z kuadrat yang ketemu sama X dan Y gitu. Jadi sebenarnya dia bentuk temennya sama dx kuadrat min Y kuadrat. Jadi bentuknya kayak donat. Nah, itu dia. Jadi, kalau misalnya ditanya ada berapa bentuk orbital D, jawabannya ada 5. Nih, ada 4 orbital yang punya 2 nodal plane, dan ada 1 orbital yang bentukannya kayak donat. Gitu. Nah, terakhir, orbital yang kita ketahui di dunia ini ada orbital F. Lebih kompleks lagi bentuknya. Dia basically kayak 3 buah orbital P. Gitu, yang gabung.
Nah, ini ada banyak, ini baca aja. Biasanya kalau WSN nggak sampai sini, tapi ya ini aku mau kalian tahu aja bentukannya kayak begini, kayak bunga. Lebih bagus sih daripada orbital D sebenarnya. Dan dia juga ada versi donat-donatannya. Nah, yang kayak gini. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dan kalian menyadari apa? Di sini jumlah dari tipe orbital sama kayak jumlah bilangan kuantum M-nya. Bener nggak? Nih, coba kalian lihat ya. Nilai M. Untuk orbital S, M-nya cuma 1 buah, yaitu M0. Untuk orbital P, M-nya ada 3 buah. Ada +1, ada 0, ada -1. Orbital P juga sama, ada 3 kemungkinan nih. Nih, PX, PY, PZ. Orbital D juga sama. Ini ada 5 kemungkinan. +2, +1, 0, -1, -2. Dan kalau misalnya kalian lihat, bentuk orbitalnya memang ada 5. Untuk orbital F, bentuk orbitalnya ada 7. Dan di sini juga ada 7. Gitu. Jadi sebenarnya ini respectively related gitu. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Kak? Ini, ya. Kalau misalnya di kimia banyak visualnya ya sebenarnya ya. Banyak struktur-struktur orbital. Nah, mungkin nanti kalau misalnya kalian bayangkan dalam satu atom, misalnya dia punya orbital D. Kalau dia punya orbital D, maka dia punya juga orbital S dan orbital P, pasti. Nggak mungkin dia orbital D doang, nggak mungkin. Jadi dia pasti punya S di kulit sebelumnya, terus habis itu P di kulit sebelumnya, P lagi, S lagi, baru D gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya satu atom tuh strukturnya nggak cuma satu gini doang, tapi gabungan dari semua orbitalnya. Jadi ada S-nya, ada P-nya, ada D-nya. Itu untuk yang orbital akhirnya atau orbital kulitnya, orbital D. Jadi sebenarnya dia gabung, tumbuk-tumbuk gitu. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Itu yang orbital F, yang donat-donatnya itu ada 2. Ada 1. Bukan yang itu, yang orbital F itu, yang Oh, gambar-gambarnya. ini. Ya, ini. Itu donat-donatnya emang ada 2. Iya, ada 2. Ada 2. Oke. Ini adalah bentuk, jadi kalian bayangin ya. Mungkin yang bisa membayangkan ya. Ini di atas, jadi bentuknya oktahedral. Ada 2 buah di aksial, ada 4 buah di ekuatorial. Jadi bentuknya kayak gini. Ini kan ini di aksial 2, terus sebenarnya 4-nya itu ada di ekuatorialnya. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Iya. Makanya dia mutar, bentuknya kayak donat 2. Ada 2 donat. Karena ada di sini ada 2, di sini ada 2. Kalau misalnya dia F-nya penuh, semua elektronnya mengisi, ya dia kegabung semuanya. Termasuk SP dan D juga kegabung. Nah, ini emang dipisah-pisah supaya kita paham gitu ya, ini gimana. Nah, dasar teori ini penting banget untuk kita memahami nanti materi kimia yang lebih lanjut lagi. Kita akan belajar tentang senyawa kompleks, belajar tentang ligan. Nah, itu harus paham ini. Harus paham bagaimana bentuk orbital-orbital dalam ruang. Saya dalam struktur, saya dia gimana sih orbital dx kuadrat mini kuadrat, terus tahu dxz dyz kenapa kayak gitu. Nanti akan lebih mudah pahamnya kalau misalkan belajar tentang senyawa kompleks ini, tapi ini dasar aja. Oke. Ya, sekarang 17.02, masih ada 30 menit lagi. Nah ini dia tabel periodik. Tabel periodik itu sebenarnya untuk memudahkan kita aja. Sebenarnya ada atom-atom apa aja sih yang punya orbital tertentu dan nomor atom tertentu gitu. Terus ternyata ketika diurutin, mereka memiliki karakteristik yang mirip gitu. Misalnya di sini untuk orbital S, ya di sini ya ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4, 5, 6, 7. Ada juga golongan gas mulia, golongan 8. Kenapa golongan 8 disebut gas mulia gitu? Ntar akan dipelajari di materi yang tabel periodik. Tapi ini menggambarkan juga bagaimana bentuk dari orbitalnya ya, orbital S, P, D, dan F. Gitu. Oke. Nah, ini cara mudah kita menggambarkan suatu orbital. Bisa dipahami nggak? Ini kayak gimana maksudnya? Jadi, kalau misalnya kita mau, kita punya suatu atom oksigen. Atom oksigen itu dia nomor atomnya 8 kan. Kenapa 8? Berarti intinya adalah jumlah elektron ketika dia muatannya samanya 0 itu ada 8 elektron. Nah, 8 elektron itu posisinya di mana aja? Posisinya itu 2 buah elektron di orbital 1s, 2 buah elektron di orbital 2s, dan 4 buah elektron di orbital 2p gitu. Nah, bagaimana penyusunannya mengikuti aturan Aufbau ya. Jadi mulai dari energi terendah ke energi tertinggi. Kalau misalnya dia udah sama-sama tingginya, kita bisa milih
Dia bisa milih mau berpasangannya di tengah, di sini, di sini. Jadi kalau misalnya aku nggak gambar orbital 2p kayak gini, kayak ini ya, ini orbital 2p misalnya ya, ini 2p. Karena dia tingkatan energi yang sama, saya aku mau gambar ini di sini satu, terus yang ini yang berpasangan, dan ini tidak berpasangan, ini boleh, sama, ini sama. Karena dia tingkatan energinya sama juga, gitu. Yang nggak boleh adalah, di sini, misalnya di 2S-nya tidak berpasangan gitu. Ini untuk untuk kulit N ya, untuk kalian yang sama-sama masih di 2, itu nggak bisa. Jadi emang, kalau misalnya dalam satu tingkat energi yang sama, dia pindah-pindah itu nggak apa-apa, karena energinya sama. Jadi anggapnya sama. Tapi kalau misalnya di beda tingkat, nggak boleh. Ada berbeda. Ini pada keadaan ground state atau pada keadaan tidak tereksitasi. Jumlah elektronnya tetap sama kayak jumlah protonnya gitu. Nah, begitu juga pada struktur pada molekul atom Si. Nah, kalau misalnya kita punya atom Si, Z-nya 14, kan susun juga nih di sini jumlah elektronnya mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Kalau di sekolah kan gambarnya kan bisa langsung aja ya 1S2, 2S2, 2P6. Nah, sebenarnya kenapa dia 2, 6 ya karena ini. Karena satu buah orbital itu bisa diisi oleh 2 buah elektron. Dan kebetulan orbital S cuma punya 1 buah orbital. Sedangkan orbital P dia punya 3 buah orbital, berarti 3 kali 2 ya 6. Orbital D dia punya 5 buah orbital. Kalau misalnya dikali 2 berapa tuh? 10 gitu kan. Sebuah elektron yang bisa masuk di orbital D. Kayak gitu-gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ini dasar-dasar yang kalian harus paham ya. Aku yakin kalian paham sih kan, kalian pintar-pintar. Oke. Lanjut. Nah, wah tiba-tiba belajar orbital molekul. Ini aku skip. Jangan deh, ini nanti ada teorinya sendiri. Silahkan belajar tentang teori ikatan. Ini aku skip aja. Nah, ini aku juga skip aja. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti ini dijelasin ya. Ini akan dijelasin ke sesi tabel periodik sama sesi tentang teori ikatan. Ini pengenalan dulu aja. Oke. Nah, nanti kan akan belajar ini nih, diagram MO. MO itu molecular orbital theory. Jadi dia menjelaskan tentang bagaimana suatu molekul itu membentuk satu ikatan dan kenapa ikatannya begitu menggunakan teori orbital molekul. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Jelas? Semoga jelas ya. Nah, sekarang kita masuk konsep dasar yang kedua. Oke. Nah, lah dia nggak mau. Oh, reload dulu deh. Bentar ya. Kita masih ada waktu. Oh, masih ada 24 menit. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang atom-atom, kita belajar ke yang lebih besarnya, yang ya kita bisa lihatlah sehari-hari, kita bisa rasakan juga. Ilmu kimia itu akan berkaitan sama molekul-molekul yang macam-macam. Ada molekul organik, ada molekul anorganik. Maksudnya organik dan anorganik itu apa? Organik itu adalah molekul-molekul yang ada di makhluk hidup. Itu aja sih. Makhluk hidup dan benda-benda yang pernah hidup. Misalnya kayak kulit pisang, daun pisang, itu kan dia sebenarnya derivat dari makhluk hidup. Tapi memang dia kan sudah nggak hidup lagi karena udah lepas dari tanamannya gitu. Nah, kalau misalnya molekul-molekul anorganik itu molekul-molekul yang selain ada di makhluk hidup, itu aja sih. Gitu. Oke. Nah, terus kita sekarang bahas ke molekul anorganiknya dulu ya, karena nanti kalau materi kimia organik akan dibahas di sesi lain, dan nanti akan bahas juga tentang sifat-sifatnya. Sekarang kita lihat dulu yang anorganiknya. Jadi senyawa-senyawa anorganik itu kan terbagi jadi 3 ya. Ada unsur, ada senyawa ionik, ada senyawa kovalen. Unsur semuanya yang terdiri dari satu unsur doang. Tadi udah dijelasin pas. Entah dia jumlah atomnya ada 1, 2, 3, 80, 60, 8 dan sebagainya atau infinite. Itu tapi kalau misalnya cuma terdiri dari satu atom, satu jenis atom doang, kita sebut sebagai unsur. Ya. Unsur bisa berupa atom atau molekul gas, misalnya argon gitu kan. Argon kan di alam argon doang gitu. Enggak argon, enggak AR2, enggak AR3, enggak. Dia air doang. Dia ngambang-ngambang di udara gitu. Nah, itu ada juga nitrogen yang dia bentuknya 2 buah atom N bergabung membentuk 3 buah ikatan. Jadi molekul nitrogen gitu. Selain atom-atom molekul berupa fasa gas, ada juga berupa padatan molekuler. Ada fosfor 4, ada fosfor 8, ada sulfur 8, ada sulfur 16,
Ada juga karbon fluoran tadi karbon 60 gitu. Itu adalah suatu padatan molekuler terdiri dari satu unsur. Jadi disebut sebagai unsur. Ada juga jaringan padat ya seperti ini diamond, grafit. Ada fosfor merah. Fosfor merah tuh bentuknya sebenarnya P10 tapi karena dia banyak jadi kita sebut sebagai P infinite biasanya. Ada juga berupa logam padat maupun cair. Kayak misalnya dia merkuri atau Hg, barium, natrium ya, besi atau Fe, Mg itu dia bisa berupa logam. Jadi kayak ya logam-logaman di sekitar kalian gitu. Itu biasanya suatu unsur. Ada juga senyawa ionik. Senyawa ionik terbagi jadi 3. Ada senyawa ionik sederhana, biner, jadi cuma 2 aja. Misalnya NaCl, satunya golongan logam, satunya non logam, jadi NaCl. Ada juga dia senyawa ionik yang kompleks, dari suatu ion poliatom. Jadi dia misalnya kationnya Na, anionnya adalah SO4 2-min. SO4 2-min kan terdiri dari 2 buah unsur yang berbeda ya. Nah, tapi dia satu kesatuan gitu. Dia membentuk suatu senyawa ionik Na2SO4. Ada juga dari jaringan ion. Nih, Mg3 Si2 O5 OH2 talk. Talk itu suatu senyawa organik ya. Nah, ini gimana maksudnya gitu. Ini jadi satu molekul gabung-gabung semua gitu. Nggak tentu. Jadi bisa jadi dia berupa hidrat, bisa jadi dia juga berupa jadi atom tuh bisa tersusun selain bentuk molekul dia juga bisa tersusun bentuknya kayak 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 apa ya? Kayak kubus. Terus kubus kan ada bagian tengah yang bolong. Nah, bisa masuk lagi molekul lain di bagian tengah itu. Nah, itu dia. Makanya kita sebut sebagai suatu jaringan ion. Jadi kayak dia anggap aja nanti kita akan bahas ya ini tentang satu sel. Jadi kalau misalnya di tubuh manusia ada sel. Di biologi kita belajar ada penyusun terkecil adalah sel. Penyusun terkecil makhluk hidup adalah sel. Maksudnya di kimia kita belajar penyusun terkecil dari suatu molekul yang raksasa adalah sel juga. Jadi ada sel kubik namanya. Nah, sel kubik itu dia bisa terdiri dari macam-macam. Bisa kayak Mg, Si, O, OH gitu, bisa kayak gitu. Itu untuk yang jaringan ion yang rumit ya. Nah, ada juga nih senyawa kovalen. Jadi dia mirip-mirip juga sih sama senyawa ionik ya. Ada kovalen biner, misalnya NH3, H2O, SO2. NH3 itu apa sih? Ada yang tahu nggak NH3 itu apa? Ayo apa-apa. Ayo Sake kayaknya mau jawab tuh. Apa NH3 Sake? Nama NH3, Kak. dia. NH3 itu amonia kalau nggak salah. Iya, betul. Betul. Kalau H2O apa H2O? Air. Air. Kalau SO2? SO2 ada yang tahu SO2? Sulfide. Sulfide itu S doang atau S minus. Sulfur oxide. Ya, sulfur oksida atau sulfur oxide. Ya, gitu namanya. SiO2 apa tuh? SiO2 apa? Silikon dioksida. Ya, silikon dioksida, betul. Nah, lanjut ya. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Nah, senyawa kovalen ada juga dia berupa senyawa kompleks poliatom. Misalnya dia senyawa organik sama arsenik. Jadi AsC6H5 3 kali. Atau misalnya senyawa organometal. Jadi dia senyawa organik misalnya benzen ya. Terus ada Mg-nya. Jadi Mg benzen. Itu suatu senyawa organometal. Jadi ada senyawa organiknya dan senyawa metalnya. Dan logamnya. Gitu aja basically. Nah, namanya emang kelihatan keren sih. Tapi sebenarnya gitu aja sih basicnya. Nah, ada juga jaringan padat. Jadi maksudnya kenapa dia disebut jaringan padat? Dia itu strukturnya mirip-mirip alotrop. Tapi alotrop syaratnya adalah dia satu unsur yang sama. Tapi kalau jaringan padat ini terdiri dari suatu molekul dengan unsur yang berbeda, membentuk jejaring. Gitu. Yaitu yang paling sering dan pasti ada di sekitar kalian, yaitu SiO2. SiO2 itu apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kalian lihat di alam, Pasir ya, Kak? pasir, Gelas. betul. Apalagi? Selain pasir dia apa lagi? Ada di sekitar kalian pasti. Kristal. Quartz. Quartz ya, alias kaca. Dia kaca. SiO2 itu kaca. Kaca, glass. Jadi jendela, apalagi. Mungkin yang punya kacamata kalian. Dia ada SiO2-nya pasti, aku bisa jamin 100%. Nah, selain SiO2, contohnya misalnya polimer. Polimer yang paling dekat di sekitar kalian apa? Ada yang tahu nggak polimer yang ada di sekitar kalian? Ayo apa? Ada yang tahu polimer?
Baju masuk nggak? Masuk, masuk, masuk. Itu polimer karbohidrat sebenarnya. Dari selulosa kan? Baju kan dari selulosa. Apalagi selain baju? Kantong plastik nggak, Kak? Ya, kantong plastik juga bisa macam-macam. Bisa jadi PET. Kan ada plastik macam-macam. Ada PET. PET itu polyethylene tereftalat. Jadi dia sebenarnya tersusun dari molekul-molekul gabungan molekul etilen dan tereftalat yang berulang gitu sampai membentuk suatu jejaring dan jadilah plastik yang kalian lihat sehari-hari. Terus apa lagi? Ayo apa lagi? Tadi udah plastik, baju, apa lagi? Ada yang kepikiran? Ada yang punya ide? Biasanya kalau cewek-cewek tuh memakai suatu ikat rambut gitu. Itu dari apa biasanya ikat rambutnya? Nggak semua ikat rambut sih, beda-beda sih. Ada yang dari plastik juga, ada yang dari besi. Tapi mungkin ada yang paham maksudnya? Karet. Iya, karet. Karet itu juga suatu polimer. Polimer yang bisa stretch. Jadi dia bisa apa ya? Bisa stretching. Stretch itu apa ya? Melar. Gitu. Oke. Nah, ini di gambar-gambarnya ya. Merek Apa? Tadi mau ngomong apa tuh? meregang. Iya, meregang ya bahasa saya meregang. Oke. Terima kasih. Nah, ini dia mulai dari unsur ya. Anda bisa nebak ini apa? Kursorku kelihatan? Ini apa? Anda bisa nebak? Ada yang pernah lihat struktur molekul yang bentuknya ada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warnanya kuning. Enggak sih, ini cuma ilustrasi doang sih. Sebenarnya dia warnanya, iya kuning sih sebenarnya warnanya. Iya, kuning warnanya. Ayo apa ini? Ada yang bisa nebak nggak? Bentuknya heksagonal, ngambang-ngambang. Ayo apa-apa? Ada yang tahu? Enggak tahu? Ada yang tahu? Ini sulfur, ini S8. Sulfur S8. Terus ini tadi ya, karbon 60. Ini grafit. Tuh. Ini Hg. Nah, ini adalah sel kubus dari suatu padatan logam gitu. Jadi dia bentuknya kayak kerangka kubus, benar-benar kayak kerangka kubus. Nanti kita akan belajar ada banyak tipenya. Ada simple kubik, ada body center kubik, ada face center kubik. Ini udah baca mungkin ya. Ini nih maksudnya kayak gini. Gitu. Oke, terus ini fosfor 4 dan fosfor infinite sebenarnya ini gabung. Dibentuknya kayak gini, kayak heksagonal gitu. Sini senyawa ionik ya. Senyawa ionik tadi NaCl. NaCl juga tersusun dari sel kubus. Kubus NaCl. Satu kubus. Jadi dia satu molekul Na, satu molekul Cl. Kubusnya berulang. Jadi padatan yang kalian lihat di rumah. Kalau saya mau pakai garam putih gitu. Terus ini apa ini? Ini kompleks poliatom gitu. Ini jaring ion. Kayak begini strukturnya. Terus senyawa-senyawa kovalen ya. Tadi ya H2O atau air. Ini amonia, NH3, ini PF5 gitu. Terus ini berbagai macam, ini AsC6H5 ya, 3 kali ini. Sorry, ini ding salah. Iya ini. Organometal, terus ini polimer tadi ya, polimer bisa macam-macam, bisa polimer selulosa, bisa starch, bisa tadi ya karet gitu, bisa plastik. Oke. Ada pertanyaan tentang molekul-molekul? Jam berapa ini? 17. Oke, lanjut. Nah, setelah kita belajar tentang jenis-jenis atom dan molekul, bentuk-bentuknya, di kimia juga kita mempelajari tentang bagaimana pergerakan atau pergeseran jumlah energi dalam suatu reaksi gitu. Kita kenal dengan ilmu termokimia gitu. Ilmu termokimia itu menjelaskan tentang bagaimana sih besaran energi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Basically kayak gitu aja. Jadi kita punya di sini adalah suatu diagram koordinat reaksi. Diagram koordinat reaksi itu menunjukkan berapa banyak energi yang berubah dalam satuan waktu tertentu. Kita selalu punya 3 hal. Pertama adalah reaktan, habis itu intermediate, sama produk gitu. Dari reaktan menjadi produk bisa jadi membutuhkan energi, bisa jadi menyerap energi. Ini masih berkaitan sama eksotermik dan endotermik tadi ya. Reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Nah, di sini kita bisa lihat untuk diagram energi di sini, kita punya reaktan dan produk. Di sini reaktannya energinya sekian. Produknya ternyata energinya lebih rendah dari reaktannya. Maka artinya apa? Artinya
reaksi ini tuh melepaskan energi, gitu ya. Dilepaskan dong, orang produknya lebih rendah energinya daripada reaktan, berarti kan ada sebagian energi dari reaktan yang dilepaskan ke sekeliling, ke lingkungan gitu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia produknya itu energinya lebih tinggi daripada reaktan, maka reaksi itu memerlukan energi. Jadi reaksinya adalah reaksi endotermik atau endergonik. Kalau misalnya kita belum tahu dia delta H-nya berapa, kita bisa bilang endergonik sama eksergonik. Nah, ternyata kalau misalnya kita mau membuat suatu reaksi, kita tuh nggak bisa serta-merta mengubah reaktan atau zat-zat yang kita mau bereaksi menjadi produk. Nggak bisa. Dia harus melewati serangkaian perubahan energi. Dan dia butuh suatu yang disebut sebagai energi aktivasi. Energi aktivasi ya. Ya dia diaktifkan aja gitu kayak. Ya diaktifkan, dia siap membuat produk, jadilah produk gitu. Nggak bisa serta-merta dia bentuk reaktan mula-mula langsung jadi produk tiba-tiba, nggak bisa. Dia harus diaktifkan dulu. Nah, maka dari itu reaktan yang teraktifkan kita sebut sebagai intermediate. Jadi dia sudah mencapai suatu intermediate. Oke, ini akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, besaran energi yang bisa kita ukur dari reaksi-reaksi kimia itu macam-macam. Ada namanya entalpi atau delta H. Ada namanya entropi atau delta S. Ada namanya energi bebas Gibbs atau delta G gitu. Dan masing-masing bisa berkaitan. Nanti akan dibahas di materi termodinamika ya. Itu. Nah, nilai besaran energi ini tergantung dari temperatur dan tekanan. Jadi biasanya kalau misalnya kita mengukur keadaan termokimia, kita biasanya sepakat secara internasional kita pakai keadaan standar. Keadaan standar itu apa? Keadaan standar itu adalah ketika suhunya 298 Kelvin alias 25 derajat Celcius alias suhu ruang dan tekanannya itu 1 atm atau 760 mmHg. Gitu. Nah, dan konsentrasinya kalau misalnya dia ada jumlahnya, kuantitasnya itu 1 mol. 1 molar. Gitu. Oke. Nah, ini ada banyak yang sering kita pelajari mungkin nanti tentang entalpi, karena entalpi itu suatu besar energi yang diukur pada tekanan tetap. Jadi di sehari-hari kita bisa gitu tanpa harus mengubah volume dan temperatur. Ada macam-macam jenis entalpi. Ada entalpi fusi, kalau fusi delta H fus, entalpi vaporisasi delta H vaporization, sublimasi desublimasi, disosiasi delta H disosiasi delta H 0D, solvasi ada juga delta H-nya delta H 0 solvasi. Maksudnya 0 itu apa sih? Gitu. 0 itu adalah kondisi standar tadi ya, 298,15 Kelvin dan tekanan 1 atm. Kalau misalnya dia nggak ada nolnya, nggak ada 0 di atas ini, berarti dia kondisi tidak standar. Bisa jadi tekanannya naik lah, turun kah, suhunya nggak suhu ruang kah, gitu ya. Oke. Ada juga nih energi entalpi ionisasi tadi ya. Itu sudah banyak energi yang diperlukan untuk mengion atau kehilangan 1 elektron. Atau pindah dari subkulit 1 ke kulit infinite. Nah, definisinya kayak gitu. Oke. Nah, ini tren periodik yang terkait dibahas lah pada saat materi tabel periodik. Ini juga ya, ini akan lebih jauh lagi sih bahasannya tentang termodinamika. Ya ini materi termodinamika. Nah, selain itu kan juga akan belajar ini. Nah, reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah suatu reaksi yang melibatkan transfer elektron. Jadi makanya dinamai reduksi dan oksidasi. Udah sih, itu aja. Itu pendahuluannya gitu aja. Ada pertanyaan habis ini? Nah, ini juga nanti aja nih belajarnya. Ini agak advance. Makin advance, makin advance. Udah habis nih intro ion molekul. Ini ada di Zerone kalian ya. Bisa dibuka, ini paket materi isinya banyak. Ada PPT, bisa dibaca kalau mau baca. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, terserah kalian. Terus ada handout-nya juga. Ini ada yang kimia jilid 1. Itu isinya handout. Jadi kayak catatan gitu. Ini bab 1 atom. Ini aku yang bikin ya BTW, jadi ya silakan dibaca. Aku senang kalau kalian baca. Nah, ini baca aja. Sini ada latihan soalnya di bawahnya. Tuh, tadi yang masih penasaran nih, dari mana sih datangnya positron? Nggak dibahas sih di sini sebenarnya. Tapi maksudnya kalau mau baca lebih lanjut boleh. Ini ada handout-nya. Dibaca ya. Baik. Ini sebenarnya dulu ada bukunya, tapi sekarang sudah tidak beredar. Tapi kalau misalnya kalian mau print juga boleh, terserah. Aku sih ikhlas-ikhlas aja. Iya. Dah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang ingin disampaikan? Udah sore. Aku stop share ya. Dibaca ya, ini handout-nya, PPT-PPT-nya. Aku berharap kalian baca.
Terus kalau kalian ada pertanyaan, sampaikan aja. Boleh PC aku, boleh di grup. Boleh diskusi sama temennya juga. Silahkan. Aku stop recording.